Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. Di kesempatan video kali ini saya mau share tentang langkah untuk membentuk vokal kita menjadi vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Penasaran seperti apa? Simak videonya sampai akhir. Nah guys, di dunia public speaking ada namanya vokal prima. Kalian tahu gak apa itu vokal prima? Vokal prima adalah vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Terlepas dari karakter vokalnya seperti apa, setiap orang bisa kok melatih vokalnya menjadi vokal prima. Karena di dunia ini saya kira banyak sekali karakter vokal yang berbeda-beda, bener gak? Ada mungkin yang ngebass, vokalnya bulat, ada juga mungkin yang cempreng ya vokalnya. Tapi jangan khawatir, ada latihannya kok. Bagaimana sih caranya untuk membentuk vokal kita menjadi vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Nah, nanti saya bakal share tips atau langkah bagaimana cara membentuk vokal kita menjadi vokal prima. Namun sebelum itu kita ketahui dulu apa sih karakteristik atau ciri-ciri vokal kita adalah vokal prima atau vokal yang enak didengar oleh orang lain. Ada beberapa karakter atau ciri yang harus kita ketahui supaya kita bisa melihat apakah vokal kita sudah vokal prima, apakah vokal kita sudah menjadi vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Nah, ini dia 5 ciri atau karakter vokal kita adalah vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Ciri yang pertama adalah vokal kita enak didengar oleh orang lain. Nah guys, kalau ingin membuktikan, kalau ingin melihat apakah vokal kita enak didengar oleh orang lain, coba sekali deh kalian record atau kalian rekam vokal kalian, misal lagi MC atau lagi pidato. Kalian record nih, kalian rekam, bla 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 misalkan. Nah, coba kalian dengerin rekaman kalian. Biasanya kita akan cenderung lebih mengetahui, oh ternyata ada yang kurang nih. Oh ternyata temponya kecepatan. Oh ternyata belum bulat. Oh ternyata masih kasar vokalnya. Nah itu biasanya kalau direkam dan kita dengerin, biasanya ketahuan tuh kekurangannya ada di mana. Atau kalian bisa minta masukan atau kritik ke teman kalian, karena biasanya teman akan lebih jujur daripada diri kita sendiri. Nah itu dia pertama, vokalnya enak didengar oleh orang lain. Ciri yang kedua adalah mempunyai power atau kekuatan dalam permainan emosi. Sudah pasti dong di dunia public speaking kita belajar bagaimana caranya kita menyampaikan informasi, kalimat yang kita sampaikan, dan artikulasi emosinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai misalkan ada kalimat yang unsurnya itu berbau kebahagiaan, tapi kita menyampaikan dengan emosi yang sedih. Contoh misalkan ketika pembukaan masyarakat seremoni ya, harusnya kan kita senyum sumringah karena kita menyambut kedatangan audiens atau membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan biasanya seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan emosi yang sedih atau yang kayak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hindari hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin mempunyai vokal prima, kita harus belajar bagaimana caranya karakter vokal kita mempunyai power atau kekuatan dalam permainan emosi. Kita tahu ketika vokal kita harus unsurnya bahagia seperti apa. Kita tahu bagaimana cara menggunakan vokal kita ketika yang kita sampaikan itu berbau dengan kesedihan atau mengerikan atau larangan atau peringatan. Kita bisa bermain emosi di sana. Ciri yang ketiga adalah nafas yang normal sehingga mudah membengal kalimat dan kata sesuai dengan tanda baca. Jangan sampai nih nafas kita tersenggah-senggah. Bukan tersenggah, lebih ke kayak habis nafas atau kayak ngos-ngosan nafasnya kayak baru beres lari. Nah, hindari hal seperti itu. Nafas kita tetap normal seperti kita ngobrol pada umumnya. Dan itu disesuaikan dengan tanda baca. Ketika koma kita harus seperti apa, jeda sebentar. Ketika titik kita harus jeda. Jangan sampai satu kalimat belum menemukan titik tapi kita nafas udah ngambil beberapa kali. Nah, makanya nafas kita harus tetap normal. Ciri yang keempat adalah irama dan tempo yang pas. Teman-teman ketika public speaking, MC contohnya harus menggunakan irama dan tempo yang pas. Jangan sampai kalian menggunakan tempo yang kecepatan banget sehingga audiens tidak bisa menerima materi yang kalian sampaikan.
Dan jangan sampai juga kalian terlalu lambat sekali temponya, sehingga ini bisa membuat acara ngaret karena tempo penyampaian kita begitu lambat. Contoh nih, kalau MC kita kecepatan nadanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad dalam acara Master of Ceremony. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Master of Ceremony dan kalian akan mengetahui, nah itu kecepatan banget teman-teman, sehingga nanti audiens ngerasa ini ngomong apa sih? Ini kok gak jelas ya? Nah seperti itu. Jangan juga sampai terlalu lambat. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad. Wah, itu kayaknya gak akan kelar sampai lebaran monyet. Sampai malam pun acara pagi kayaknya beresnya malam ya. Nah, tapi gunakan tempo yang pas, tidak terlalu cepat dan tidak begitu lambat. Contoh misalkan kalau nge-MC ya, biasa kalau nge-MC saya pakai tempo yang kurang lebih seperti ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. P.J. Habibie MAG. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rizky Abdul Soleh selaku founder komunitas speaker muda Indonesia. Yang kami hormati, contoh seperti itu. Jadi cepat banget enggak, tapi juga lambat tidak, tapi pas, standar. Dan ciri yang terakhir adalah menggunakan artikulasi yang jelas. Teman-teman sahabat speaker, jangan sampai kalian ketika public speaking, ketika kalian menyampaikan materi, kalian artikulasinya tidak jelas. Saya pernah loh jadi audiens dan pematerinya itu sekelas profesor. Tapi apa yang terjadi? Yang ia sampaikan artikulasinya tidak begitu jelas, sehingga audiens susah sekali menangkap materi yang ia sampaikan. Karena dari kata ke kata, dari kalimat ke kalimat, artikulasinya kurang begitu jelas. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana cara berartikulasi yang jelas, dan nanti ada tipsnya. Nah itu dia guys, 5 karakter atau ciri vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang. Jadi di video selanjutnya saya akan share tips atau langkah bagaimana cara membentuk vokal kita menjadi vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Karena itu, see you di next video bersama saya Rizky Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. See you guys.